Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel rizky.com. Sebagai umat muslim, kita wajib hukumnya untuk paham tentang apa itu rukun Islam dan rukun iman. Karena kedua rukun inilah yang menjadi tiang dan pondasi agama Islam, serta wajib diyakini untuk mengamalkannya. Rukun iman adalah pondasi keimanan dari seorang muslim. Semua umat muslim harus mengamalkan rukun iman ini. Dengan mengamalkannya, maka seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat. Jika seseorang mengabaikan atau tidak mengamalkan rukun iman, maka akan dengan mudah digoncang hatinya dengan berbagai masalah dan kegelisahan dalam keimanan. Di sini terdapat ada 6 rukun iman yang menjadi pondasi atau tiang bagi seorang muslim yang harus diyakini, yaitu adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang paling pertama bagi umat Islam. Hal ini sudah menjadi dasar dari agama Islam. Karena Allah adalah maha dari segalanya yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya kalau Allah adalah esa dan tidak ada duanya yang menjadi Tuhan dari seluruh umat manusia. Yakin sama Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, akan tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan untuk melaksanakannya semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Bahkan bukan hanya manusia saja yang wajib yakin dan beribadah kepada Allah. Dari bangsa jin juga harus yakin dan beribadah kepada Allah, karena semua perbuatan umat manusia dan jin akan ada hisabnya dan balasannya di akhirat nanti. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat untuk membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Para malaikat sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Malaikat menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah untuk diteruskan kepada umat manusia. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ajaran-ajarannya kepada para rasul yang harus disampaikan kepada umatnya. Wahyu-wahyu tersebut kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang menjadi pedoman pengikut para rasul tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalani hidup di dunia. Dalam kitab-kitab berisi aturan-aturan mengenai kehidupan di dunia dan di akhirat. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu beriman kepada kitab Allah yang artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya yang berisi pokok ajaran agama. Dari isi kitab tersebut
manusia diperintahkan untuk mengamalkannya. Kitab suci diperlukan untuk menjadi pedoman setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, semua umat dapat menanyakan segala sesuatunya kepada Rasul. Namun setelah Rasulullah wafat, setiap umat dapat mengambil jawaban dari kitab-kitab Allah. Dengan demikian, setiap umat dituntut untuk meyakini keberadaan kitab-kitab Allah tersebut. Dari tafsir kitab-kitab ini, maka manusia bisa mendapatkan jawabannya. Yang keempat yaitu beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Seseorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Rasul Allah. Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu, memberi berita gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Juga memberikan berita duka tentang neraka bagi orang yang durhaka. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dikaruniai kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Bahkan seolah tidak mengenal lelah dan putus asa. Para rasul juga tidak mengharapkan upah atau bayaran dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Dan berikut saya sebutkan 25 nabi Allah. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad. Dan dari 25 nabi atau rasul utusan Allah, di sini terdapat 5 nabi atau rasul yang memiliki derajat tinggi yang juga disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi yang berarti artinya keagungan. Dan 5 nabi yang terdapat julukan ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Semua umat muslim di dunia harus meyakini adanya hari kiamat atau hari berakhirnya zaman. Hari di mana alam semesta dan isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu hari kiamat, alam semesta akan hancur dan semua manusia akan binasa. Setelah hancurnya semua alam semesta, maka nanti Allah akan membangkitkan semua umat manusia pada hari ini. Tidak satupun yang bisa lolos dari kematian. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat akan dihisab sesuai dengan perbuatannya, yang akan menentukan apakah mereka ke surga atau ke neraka. Sebagai umat muslim, wajib meyakini adanya hari kiamat di mana alam semesta hancur dan manusia binasa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari datangnya hari kiamat yang mengerikan. Dengan menanamkan keyakinan tentang hari kiamat atau hari akhir, maka akan membuat kita semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa ada hari pembalasan, dengan begitu
akan membuat kita semakin taat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar menjadi panduan kita yang saling berdampingan. Namun sebenarnya qada dan qadar memiliki arti yang sangat berbeda. Keduanya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Laul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 70. Di sini saya akan menjelaskan apakah pengertian dari qada dan qadar itu. Pengertian qada dalam bahasa adalah ketetapan. Dalam hal ini, ketetapan atau kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum kelahiran seseorang. Ketetapan yang mempengaruhi setiap kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kehidupan setiap umat. Bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia di bumi. Dan untuk pengertian qadar dapat diartikan yaitu merupakan ukuran atau pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwa qadar adalah suatu pertimbangan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap diri manusia. Jika qada adalah ketetapan atau aturan, maka qadar adalah ukuran atau pertimbangan. Namun istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah qada dan qadar dikenal dengan istilah takdir, yaitu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir menjadi satu yang mengingat pada kehidupan, merupakan suatu ketetapan dan bergantung dengan kegiatan manusia itu sendiri. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang pengertian dari rukun iman. Dan untuk kedepannya, saya akan membawakan juga pengertian-pengertian dari rukun Islam. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki, kemampuan, dan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.